Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai praktikum pembuatan tabel sulam. Anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Lea Fatra. Yang kedua ada Afidatul Iza. Yang ketiga ada Lutfia Hanif. Yang keempat ada Inang Komulasari. Yang kelima Arikatul Asaria. Yang keenam Anggi Ayu Windari. Yang ketujuh Bangsa Farah. Yang kedelapan Dino Iko. Dan yang kesembilan ada Anggi Ayu Naria Putri. Untuk praformulasi formula tabel surya yaitu yang pertama ZNO sebanyak 1%, secara alfa 7%, urin 87%, etil alkohol 6%, steril alkohol 5%, parafin cair 19%, metil paraben atau nitakin 0,18%, propil atau nipasol 0,02%, polimrosaid 3 tetes, tokoferol 2 tetes, aquades et 100%. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bangsa Farah. Baik, terima kasih Lea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika. Yang pertama yaitu ZNO, diperoleh dari Martindale, edisi 36, halaman 1621, di mana berbentuk serbuk putih sangat halus, warna putih atau putih kekuningan, tidak berbau, memiliki titik leleh 1975 derajat Celcius dengan struktur kimia ZNO. Yang kedua yaitu secara alba, diperoleh dari HPE edisi 6 halaman 779, berbentuk granul halus dan tembus cahaya, berwarna putih kekuningan, tidak berasa, memiliki bau khas lemah dan bebas bau tengik dengan titik leleh 61 derajat Celcius. Yang ketiga, UIN 80 diperoleh dari HPE edisi 5 halaman 580, berbentuk minyak kental, warna putih, warna kuning muda sampai coklat muda, rasa pahit dan pedas, berbau khas asam lemak dengan titik leleh 29 derajat Celcius dan struktur kimia C641240026. Yang keempat, etil alkohol diperoleh dari HPE edisi 5 halaman 155, berbentuk lilin serpian putih kubus, berwarna putih, rasa hambar, bau khas dengan titik leleh 45 sampai 52 derajat Celcius dan struktur kimia C18H3 6O2. Selanjutnya, yang kelima yaitu steril alkohol diperoleh dari HPE edisi 6 halaman 700, berbentuk kertas atau serpihan atau butiran, warna putih, rasa lembut, berbau sedikit, memiliki sedikit bau, memiliki titik leleh 59,4 sampai 59,8 derajat Celcius dengan struktur kimia C18H28O. Yang keenam, parafin cair diperoleh dari HPE edisi 6 halaman 145, berbentuk seperti minyak kental, warna tidak memiliki warna, rasa hambar, tidak berbau, dengan titik leleh 58 sampai 61 derajat Celcius. Yang ketujuh, metil paraben atau nitagin diperoleh dari HPE edisi 6 halaman 441, berbentuk kristal atau bubuk, warna tidak memiliki warna, dengan rasa memiliki rasa terbakar, tidak berbau, dengan titik leleh 125 sampai 128 derajat Celcius, struktur kimia C8H8O3. Yang ke-8, propil paraben diperoleh dari HPE edisi 6 halaman 596, berbentuk kristal serbuk atau bubuk kristal, warna putih, rasa hambar, tidak berbau, dengan titik leleh 99 sampai 96 derajat Celcius dan struktur kimia C10H12O3. Selanjutnya, yaitu olimerosai diperoleh dari Martindale edisi 36 halaman 2381 dengan bentuk cairan kental pada 25 derajat Celcius, berwarna atau kekuningan, berwarna dengan kekuningan, rasa khas, bau seperti bunga mawar.
Selanjutnya yaitu tocopherol, diperoleh dari HPE edisi 6 halaman 31, minyak kental, berwarna bening, kekuningan atau tidak berwarna, memiliki rasa hambar, tidak berbau, titik leleh 2,5 sampai 3,5 derajat Celcius, dengan struktur kimia T29H80O2. Yang terakhir yaitu aqua, yang diperoleh dari HPE edisi 6 halaman 766, berbentuk cairan jenuh, warna jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan memiliki struktur kimia H2O. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh Hani. Kemudian ada sifat kimia dan fisikokimia. Yang pertama, DNO, kelarutannya tidak larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam asam encer. Stabilitas fisikanya, DNO dan gliserol bersentuhan dengan adanya cahaya akan terjadi perubahan warna hitam. Untuk stabilitas kimianya, secara bertahap menyerap karbon dioksida dari udara. Stabilitas penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup baik. Yang kedua ada sera alfa, kelarutannya larut dalam kloroform, ether, minyak atsiri, dan karbon disulfida, sedikit larut dalam etanol 95%, praktis tidak larut dalam air. Stabilitas fisikanya dengan oksidator kuat dapat menurunkan titik leleh sehingga cenderung sticking selama proses film pada kristal. Stabilitas kimianya, saat lilin dipanaskan, esterifikasi terjadi dengan akibatnya penurunan nilai asam dan peningkatan titik leleh. Stabilitas penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat dan terlindungi dari cahaya. Yang ketiga ada Tun 80. Kelarutannya mudah larut dalam air, larut dalam etanol, tidak larut dalam minyak mineral. Stabilitas fisikanya, ester asam pekat sensitif terhadap oksidasi dan higroskopis. Stabilitas kimianya, stabil terhadap elektrolit dan asam basa lemah. Stabilitas penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup terlindungi cahaya, tempat sejuk dan kering. Yang keempat ada setil alkohol. Kelarutannya bebas larut dalam etanol 95% dan ether. Kelarutan meningkat dengan meningkatnya suhu, praktis tidak larut dalam air. Larut ketika dicairkan dengan lemak, parafin cair, dan padat. Stabilitas fisikanya, setil alkohol stabil di hadapan cahaya udara, tidak menjadi tengik. Stabilitas kimianya stabil di hadapan asam alkali. Stabilitas penyimpanannya disimpan pada tempat yang sejuk dan kering. Selanjutnya, yang kelima ada steril alkohol. Kelarutannya larut dalam kloroform, etanol, ether, propilen glikol, tidak larut dalam air jika dilebur dengan minyak. Stabilitas fisikanya stabil terhadap asam dan basa, biasanya tidak menjadi tengik. Stabilitas kimianya tidak kompatibel dengan zat pengoksidasi kuat. Penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup baik, tempat yang sejuk dan kering. Yang keenam ada propil paraben. Kelarutannya larut dalam ether dan larut dalam aseton, mudah larut dalam etanol 95%, sukar larut dalam gliserin. Stabilitas fisikanya pada pH 3-6, larutan stabil hingga 4 tahun pada suhu kamar, mudah terhidrolisis pH 8, mudah terhidrolisis. Stabilitas kimianya, larutan profil paraben encer pada pH 3-6 dapat disterilkan pada autoclave. Penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk dan kering. Yang ketujuh ada metil paraben. Larutannya sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan ether. Stabilitas fisikanya pada pH 3-6 stabil hingga 4 tahun pada suhu kamar, terhidrolisis pH 8, mudah terhidrolisis. Stabilitas kimianya larut metil paraben dalam air pada pH 3-6 dapat disterilkan dengan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit tanpa dekomposisi. Stabilitas penyimpanannya dalam wadah yang tertutup baik, sejuk dan kering. Yang kedelapan ada parafin cair. Larutannya praktis tidak larut dalam etanol 95%. Stabilitas fisikanya mengalami oksidasi jika terkena panas dan cahaya.
Stabilitas kimianya, minyak mineral diserap sampai batas tertentu ketika teremulsi akan menyebabkan reaksi. Penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, serta terlindungi dari cahaya. Yang kesembilan ada oleum rose, keluarganya larut dalam kloroform. Stabilitas fisikanya pada 25 derajat Celcius, cairan menjadi kental. Stabilitas kimianya tidak ada, penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup rapat, di tempat sejuk dan kering, serta terlindungi dari cahaya. Yang ke-10 ada tocopherol. Keluarganya praktis tidak larut dalam air, larut secara bebas dalam aseton, etanol, ether, dan minyak nabati. Stabilitas fisikanya teroksidasi perlahan-lahan oleh oksigen atmosfer dan dengan cepat oleh garam besi dan perak. Stabilitas kimianya bentuk diisomer melebur pada suhu lebih kurang 75 derajat dan bentuk beta alfa. Untuk penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering serta terlindungi dari cahaya. Selanjutnya, akan dibacakan ini. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Sekarang perhitungan untuk ZNO yang dibutuhkan dalam resep dari 1%. Dan untuk A-nya itu 100, jadi perhitungannya 1/100 kali 100 yaitu 1 gram. Untuk sera alba yang dibutuhkan adalah 7%, sehingga 7/100 dikali 100 yaitu 7 gram. Begitu juga dengan twin 80 yang dibutuhkan adalah 7%, jadi 7/100 dikali 100 yaitu 7 gram. Untuk setil alkohol yang dibutuhkan 6%, jadi 6/100 dikali 100 yaitu 6 gram. Untuk sterilnya didapatkan 5 gram. Untuk parafin cairnya 19 gram. Metil parabennya yang dibutuhkan 0,18%, jadi 0,18% dibagi dengan 100 dikali 100 yaitu 0,18 gram. Untuk propil paraben 0,02%, yaitu 0,02 dibagi dengan 100 dikali dengan 100 yaitu 0,02 gram. Untuk oleuminosa yang dibutuhkan adalah 3 tetes, sedangkan untuk tocopherolnya 2 tetes. Untuk perhitungan aquanya yaitu 100 gram dikurangi dengan 1, tambah 7, tambah 8, tambah 6, tambah 5, tambah 19, tambah 0,18, tambah 0,02. Jadi untuk totalnya, untuk aquanya 54,8 gram atau 54,8 mili. Next. Untuk selanjutnya, fungsi masing-masing komponen. Yang pertama yaitu ZNO. Untuk penimbangannya 1 gram. Fungsinya sebagai bahan aktif dan berfungsi untuk mencegah kulit terbakar akibat sinar matahari. Untuk pustakanya yaitu didapatkan dari Martindale halaman 1621. Yang kedua ada sera alba sebanyak 7 gram. Fungsi dari sera alba adalah untuk stiffening agent atau pengental. Didapatkan dari HPE edisi 6 halaman 779. Selanjutnya ada twin 80 sebanyak 7 gram. Fungsinya sebagai zat pengemulsi atau emulgator. Didapatkan dari HPE edisi 6 549. Yang selanjutnya ada setil alkohol yaitu 6 gram. Dia fungsinya sebagai stiffening agent. Didapatkan dari HPE edisi 6 halaman 155. Untuk steril alkohol sebanyak 5 gram sebagai stiffening agent pengental. HPE edisi 6 halaman 700. Untuk selanjutnya yaitu parafin cair sebanyak 19 gram. Dia sebagai fase minyak dan emollient pelembut. Didapatkan dari HPE edisi 5 halaman 504. HPE edisi 6 446 halaman 446. Untuk selanjutnya metil paraben sebanyak 0,18 gram. Fungsinya sebagai pengawet. Didapatkan dari HPE edisi 6 halaman 441. Selanjutnya ada propil paraben sebanyak 0,02 gram. Fungsinya sebagai pengawet didapatkan untuk pustakanya didapatkan dari HPE edisi 6 halaman 596. Selanjutnya ada oleum rosae sebanyak 3 tetes. Fungsinya sebagai pewangi aromatik. Didapatkan dari Martindale edisi 36 halaman 2381. Selanjutnya ada tocopherol sebanyak 2 tetes. Fungsinya sebagai antioksidan. Didapatkan dari HPE edisi 6 halaman 31. Untuk selanjutnya aqua sebanyak 54,8 gram.
Dia sebagai pelarut berfungsi untuk melarutkan fase air. Dapatkan dari Martindale edisi 36 halaman 2414. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arika. Silakan. Untuk selanjutnya diagram alir. Yang pertama, sera alba 7 gram, setil alkohol 6 gram, steril alkohol 5 gram, parafin cair 19 gram. Kemudian empat bahan tersebut dimasukkan ke dalam cawan porselen lebur di atas water bath sampai melebur sempurna dengan suhu 60 derajat. Empat bahan tersebut disebut fase minyak. Yang kedua, fase air. Bahan-bahannya yaitu aqua 54,8 mili, suhunya 70 Celcius. Yang kedua, metil paraben 0,18 gram. Yang ketiga, twin 80 ditimbang 7 gram. Ketiga bahan tersebut dicampur dalam beker gelas, aduk, larut. Terus fase minyak dan fase air dicampur dan aduk cepat di mortir panas, menjadi massa. Yang kedua, membuat campuran kedua, yaitu ZNO 1 gram, propil paraben 0,02 gram. ZNO-nya diayak dengan menggunakan ayakan nomor 44 mesh. Kemudian dimasukkan dalam mortir, gerus, homogen. Dan selanjutnya campuran 1 dan campuran 2 dicampur ke dalam mortir, diaduk homogen. Kemudian oleum roside diteteskan 3 tetes. Kemudian tocopherol 2 tetes, aduk homogen, dan terakhir menjadi tabir surya. Selanjutnya, adapun prosedur pembuatannya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan dan setarakan timbangan. Yang kedua, mengayak ZNO, lalu timbang 1 gram pada kertas perkamen, lalu disisihkan. Yang ketiga, menimbang fase minyak. Adapun caranya yaitu menimbang sera alfa 7 gram pada kertas perkamen, disisihkan. Kedua, menimbang setil alkohol 6 gram pada cawan porselen, disisihkan. Yang ketiga, menimbang steril alkohol 5 gram pada kertas perkamen, sisihkan. Yang keempat, menimbang parafin cair 19 gram pada cawan porselen. Dan yang keempat, adapun menimbang fase air, yaitu menimbang metil paraben 0,18 gram pada kertas perkamen, lalu disisihkan. Yang kedua, menimbang twin 80 sebanyak 7 gram pada cawan porselen, disisihkan. Dan yang kelima, menimbang propil paraben 0,02 gram pada kertas perkamen, disisihkan. Yang keenam, fase minyak dilebur di atas water bath sampai melebur sempurna di suhu 60 derajat. Yang ketujuh, siapkan mortir dan stemper panas. Yang ke-8, fase minyak, masukkan dalam mortir panas. Yang ke-9, tara beker gelas, lalu timbang air panas sebanyak 54,8 gram, masukkan metil paraben dan twin, aduk larut. Yang ke-10, yang campuran nomor 9, masukkan pada fase minyak nomor 8, aduk cepat, menjadi massa campuran 1. Yang ke-11, step kedua dan 5 ditambahkan gerus homogen menjadi campuran 2. Ke-12, tambahkan campuran 1 dan campuran 2 gerus cepat massa tabir surya. Yang ke-13, tambahkan oleuroside 3 tetes dan tocopherol 2 tetes, gerus homogen. Yang ke-14, masukkan ke dalam wadah, lakukan evaluasi sediaan. Selanjutnya akan dibacakan Anggi Ayu Windari. Selanjutnya yaitu pengujian
Yang pertama, pengujian organoleptis. Organoleptis meliputi bentuk, warna, dan bau. Untuk organoleptis bentuk, spesifikasinya setengah padat, hasilnya setengah padat, keterangannya memenuhi. Kemudian yang kedua, warna, spesifikasinya putih, hasilnya putih, keterangan memenuhi. Untuk organoleptis bau, spesifikasi bunga mawar, hasilnya tidak berbau, keterangannya tidak memenuhi. Selanjutnya, yaitu homogenitas, kehalusan, dan kepekaan pada kulit. Nama uji homogenitas, spesifikasinya homogen, hasilnya sedikit tidak homogen, keterangan tidak memenuhi. Untuk kehalusannya, spesifikasi halus, hasil halus, keterangan memenuhi. Yang terakhir, kepekaan pada kulit, spesifikasinya rendah atau tidak mengiritasi kulit, hasilnya tidak mengiritasi, keterangan memenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inang Komalasari. Selanjutnya, pH spesifikasi 4,57, hasil 10, keterangan TM. Yang kedua, uji daya sebar, beban 50 gram, diameter 3,7 cm, 100 gram, diameter 3,8 cm, 150 gram, diameter 4,3 cm, 200 gram, diameter 4,8 cm. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum pembuatan tabir surya ada dua fase, yaitu fase minyak yang terdiri dari sera alba 7 gram dan fase 7 gram setil alkohol 6 gram, steril alkohol 5 gram, dan parafin cair 19 gram yang dicampurkan jadi satu dalam cawan porselin, kemudian dileburkan di atas water bath pada suhu 52 derajat Celcius hingga melebur sempurna. Untuk fase air yang terdiri atas air panas 54,8 gram, metil paraben 0,18 gram, dan twin 80 gram yang dicampurkan jadi satu dalam beker gelas, kemudian diaduk hingga homogen. Kemudian kedua fase ini antara minyak dan air digerus cepat di dalam mortir panas hingga menjadi massa krim yang homogen, lalu dilanjutkan dengan menggerus ZNO 1 gram yang sudah diayak dengan ayakan nomor 44 pada mortir panas hingga halus dan ditambahkan propil paraben 0,02 gram digerus hingga homogen. Campuran ZNO dan propil paraben dimasukkan ke dalam massa krim tadi sedikit demi sedikit hingga homogen, kemudian sediaan ditimbang dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Evaluasi sediaan semi solid yang dilakukan meliputi uji organoleptis yang diperoleh bentuk dengan hasil kental seperti krim warna putih dan tidak berbau, uji homogenitas dengan hasil sedikit tidak homogen dikarenakan adanya sedikit serbuk dari ZNO yang tidak merata. Uji kehalusan dengan hasil yang diperoleh yaitu halus. Uji pH dengan spesifikasi pH kulit yaitu dan hasil yang diperoleh dengan pH 10. Uji daya sebar dengan beban pertama yaitu 50 gram diperoleh diameter rata-rata 3,7 cm. Beban yang kedua yaitu 100 gram dengan diameter rata-rata 3,8 cm. Beban yang ketiga yaitu 150 gram dengan diameter rata-rata 4,3 cm. Dan beban yang keempat yaitu 200 gram dengan diameter rata-rata 4,8 cm. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Pada praktikum pembuatan tabir surya oleh kelompok 1 dapat disimpulkan bahwa dari hasil evaluasi sediaan tabir surya yang dibuat tidak memenuhi syarat karena pada evaluasi uji organoleptis pada bau dengan spesifikasi bau mawar menghasilkan tidak berbau. Uji homogenitas menghasilkan sedikit tidak homogen dan uji pH menghasilkan pH 10 yang artinya itu tidak sesuai dengan pH kulit. Selanjutnya yaitu kemasan primer. Kemasan primer ini kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk. Ini adalah contoh kemasan primernya dan yang di sebelahnya ini adalah brosurnya. Selanjutnya yaitu kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini yang melindungi kemasan primer. Kemasan sekundernya ini biasanya box. Berikut adalah kemasan sekunder dari tabir surya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.